Halo, dengan saya Eko Setiawan dari Ruang Informasi. Ruang Informasi berisi tentang hal-hal sederhana yang kami bagikan kepada kamu, mulai dari informasi daerah, suku, informasi misteri, pendidikan, hukum dan politik, serta tutorial-tutorial sederhana. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang pernah terjadi pada tanggal 4 Januari 2018 silam. Tujuan admin hanya semata-mata ingin menyadarkan kepada kita bahwa bahayanya CLBK terutama untuk yang sudah memiliki pasangan masing-masing. Kisah pilu yang mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya, dan admin berharap pada kasus pembunuhan seperti ini cukup satu kali saja terjadi. Sebuah kisah cinta lama berseri kembali berujung malapetaka yang merusak segalanya. Kisah tersebut akan admin ulas secara singkat. Mungkin sudah menjadi rahasia umum jika dalam sebuah reunian akan ada kisah menarik yang akan diceritakan kepada teman-teman lama yang sudah sekian tahun tidak bertemu. Di sanalah kita akan saling menceritakan kehidupan yang selama ini kita alami pada sahabat lama. Namun, apa jadinya jika cinta yang sempat terjadi selama di bangku sekolah dahulu dan selama puluhan tahun berpisah, kini saat reunian saling bertemu? Ada rasa rindu, terbesit kenangan-kenangan saat dahulu pernah bersama, bahkan terbesit keinginan untuk memeluknya kembali. Itulah yang pernah dialami oleh seorang wanita yang bernama Nurul dari Kediri. Kisah percintaan sewaktu SMP. Nurul muda mencintai seorang pemuda yang terbaik di matanya. Nurul pun jatuh dalam pelukan pemuda impiannya, dan mereka pun menjalin hubungan percintaan ala anak SMP. Saat kelulusan, Nurul berpisah dengan pemuda impiannya. Berpisah oleh waktu, namun Nurul tetap menyimpan cinta pertamanya jauh di lubuk hati yang paling dalam. Lama tak terdengar kabar mengenai pemuda itu, Nurul pun mencoba perlahan mengubur semua kenangan-kenangan saat bersama. Nurul pun mencoba untuk menerima laki-laki lain, dan setelah sekuat hati Nurul pun berhasil menerima laki-laki lain tersebut untuk menikah. Pernikahan Nurul dengan laki-laki ini berjalan bahagia, memiliki anak yang sehat dengan tingkat perekonomian yang cukup. Namun, 4 tahun belakangan, ada informasi dari HP Nurul bahwa akan ada reunian. Akhirnya, Nurul pun menyetujui ajakan teman-teman sewaktu SMP dahulu untuk reunian. Saat itulah, seorang pemuda yang menjadi kekasih hati terlihat. Dengan rasa malu, Nurul dan sang pemuda saling bertanya kabar. Dan Nurul pun menceritakan bahwa dia sudah menikah dengan lelaki lain. Namun, entah karena rasa cinta yang masih ada atau karena bisikan iblis di hati pemuda, pemuda ini mencoba untuk terus membuka kembali kenangan-kenangan saat bersama dahulu. Kegiatan reuni pun selesai. Namun sang pemuda masih ingin terus berhubungan dengan Nurul. Pemuda memberitahu nomor HP-nya dengan harapan sang pemuda masih bisa menghubungi Nurul. Nurul pun pulang ke rumah dan tidak menceritakan kejadian ini kepada suaminya. Tentu, Nurul menjaga perasaan suami. Nurul pun menjalani dua kehidupan sekaligus, sebagai istri dari suami sahnya dan menjadi pacar bagi selingkuhannya. Hubungan ini berlangsung kurang lebih 4 tahun. Komunikasi yang intens membuat suami Nurul curiga, dan ternyata benar, suami sempat mempergoki isi chat Nurul dengan pemuda itu. Suami pun sempat menyita HP Nurul, dan entah dengan cara apa Nurul memiliki HP baru, yang belakangan diketahui bahwa HP itu adalah pemberian dari selingkuhannya. Suami pun dengan hati yang besar meminta bantuan dari pihak keluarga mengenai kejadian ini, dan Nurul pun merasa sangat bersalah dengan suami. Nurul berniat untuk mengakhiri hubungan yang selama ini pernah terjalin. Bertepatan juga dengan suami yang hendak mengantarkan anak ke Solo, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nurul untuk mengajak bertemu dengan selingkuhannya. Bertemulah mereka di sebuah tempat. Di dalam kendaraan pun mereka saling bercerita. Niat Nurul ingin memutuskan hubungan yang selama ini terjadi. Karena terbawa suasana, akhirnya pemuda meminta Nurul untuk melakukan hubungan badan. Dan Nurul pun mengiyakan dengan harapan, mungkin setelah berhubungan badan, sang pemuda mau diajak putus. Setelah hubungan terlarang dilakukan di dalam mobil, Nurul pun mengatakan bahwa hubungan ini sudah terlalu jauh dan ingin agar pernikahan dengan suami sahnya tidak berantakan. Mendengar berita itu, pemuda yang sudah terlanjur cinta dengan Nurul dan tak ingin Nurul meninggalkan dia, sang pemuda naik pitam. Entah karena sudah ada niatan atau belum, sang pemuda turun dari mobil
dan masuk dari pintu tengah, lalu mengambil seutas kali dan menjerat leher Nurul dari belakang. Nurul pun meninggal. Sang pemuda menjadi galau dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pemuda membawa tubuh tak bernyawa ini berkeliling kota untuk mencari ide di mana tempat untuk membuang jasad Nurul. Namun, karena cinta yang masih ada di hati pemuda, sang pemuda tidak ingin membuang di sembarang tempat. Pemuda ini ingin agar jasad korban diperlakukan dengan cara yang baik. Akhirnya, pemuda ini berpikir untuk menulis sebuah catatan khusus di secari kertas dan menaruh jasad korban di sebuah tempat yang sering dijadikan tempat pertemuan dengan Nurul. Jasad pun dibiarkan terkapar di latar sebuah tempat ibadah, dan warga yang menemukannya langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian dengan sigap mencari beberapa rekam jejak CCTV yang berada di sekitar lokasi ditemukannya jasad korban. Tak butuh waktu lama, akhirnya pembunuh Nurul ditangkap. Pelakunya bernama Makrus yang selama ini menjadi selingkuhan Nurul. Demikianlah yang bisa admin sampaikan. Untuk lokasi kejadian, nama suami, dan detail dari kejadian, admin tidak sampaikan untuk menjaga kehormatan wilayah, tempat kejadian, dan menjaga perasaan keluarga korban. Admin hanya ingin memberikan pelajaran kepada kita semua untuk berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan suami atau istri, jangan sampai jatuh pada cinta lain sehingga akan merugikan terutama dari pihak wanita.